1 akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang tipe negara menurut sejarah dan hukum, serta klasifikasi bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Arla Azahra, Fadlan Askadira, Hani Hera Natasha, Rizky Fitrian, Rizky Rinaldi, Siti Amalia, dan Wilda Leila Sari. Tipe negara menurut sejarah yang pertama yaitu tipe negara Timur Purba. Tipe negara Timur Purba bersifat teokrasi atas dasar keagamaan. Di sini dipimpin oleh seorang raja yang merangkap sebagai dewa, karena raja dianggap titisan dari Tuhan. Maka dari itu, raja berkuasa mutlak atau absolut, namun raja sangat bertanggung jawab atas baik buruknya rakyat. Tipe negara menurut sejarah yang kedua adalah Yunani kuno. Tipe negaranya bersifat negara kota atau city state. Besarnya negara kota ini adalah suatu wilayah yang dilingkari oleh benteng. Penduduk sekitar melakukan pemerintahan demokrasi langsung di mana rakyatnya dikumpulkan dalam suatu wilayah dan melakukan demokrasi. Pemerintahan ini biasanya dipegang oleh ahli filsafat karena menganggap pendidikan begitu penting. Tipe negara menurut sejarah yang ketiga adalah tipe negara Romawi. Tipe negara Romawi bertipe imperium. Pemerintah dipegang oleh seorang kaisar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat dan bersifat mutlak. Undang-undang yang berlaku di tipe negara Romawi ini adalah Lex Regia. Yang keempat yaitu tipe negara abad pertengahan. Tipe negara abad pertengahan ini bersifat dualisme antara rakyat dan pemerintah seperti yang dikatakan Machiavelli. Di masa pertengahan inilah peralihan dari sistem monarki ke sistem republik. Ada sebagian wilayah yang menginginkan demokrasi seutuhnya dan ada yang menjaga sistem kemonarkian. Ciri-ciri negara pada abad pertengahan yaitu yang pertama, dualisme, yaitu adanya perlawanan antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kedua, feodalisme, yaitu penguasa berdasarkan teori patrimonial dari hukum perdata. Yang ketiga yaitu sekularilisme, yaitu pemerintah yang meliputi urusan keagamaan dan kenegaraan. Yang keempat, Standestats, yaitu sifat negara berdasarkan lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat. Pada teori kenegaraan, pada abad pertengahan ini terdapat dua aliran, yaitu yang pertama aliran yang merupakan lanjutan dari absolutisme Romawi kuno yang dibawakan oleh Machiavelli dalam bidang politik, kemudian dilanjutkan dengan bidang yuridis oleh Jean Bodin mengenai teori kedaulatan. Yang kedua, kaum monarkomacen yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat sebelum dibelokkan menjadi absolutisme melalui Lex Regianya Ulpianus negaranya. Yang kelima, negara tipe abad modern. Tipe negara abad modern ini berlaku asas demokrasi yang dimana tampuk pemerintahannya bercabang. Sifat pokok pada negara modern adalah tipe negara hukum sebagaimana dirumuskan oleh kaum borjuis ilegal, yaitu negara hukum yang demokratis. Ciri-ciri negara modern yang berdasarkan hukum adalah yang pertama, kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Dengan demikian menimbulkannya pemerintah dari rakyat. Yang kedua, negara demokrasi. Dan yang ketiga, sistem lembaga perwakilan. Paham yang menghadirkan unsur hukum dalam demokrasi itu konstitusionalisme. Dengan demikian, dari semua tipe-tipe negara tersebut terdapat ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama, negara Timur kuno, yaitu teokrasi yang absolut. Yang kedua, negara Yunani kuno, yaitu negara kota dan demokrasi secara langsung. Yang ketiga, negara Romawi kuno, yaitu permulaan berinci primus inter pares, kemudian berubah menjadi raja-raja absolut. Dan yang keempat, negara modern, yaitu kedaulatan rakyat, demokrasi, sistem, dan lembaga perwakilan. Tipe negara dari sisi hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tipe negara polis atau Polizeistaat, yang mana istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1851 yang mengacu pada penggunaan kekuatan polisi nasional untuk menjaga ketertiban di Austria. Pada kenyataannya, bahkan pada tingkat lokal, penggunaan kekuatan polisi untuk secara aktif menjaga ketertiban. Pada tipe negara polis ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja, atau dengan kata lain, negara jaga malam, yang mana negara jaga malam ini dimaksud adalah kata yang tepat untuk menggambarkan
Tipe negara ini yakni sebuah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran dalam bidang ekonomi. Pemerintahannya pun bersifat absolut, serta istilah polisi ini diambil dari Welvaartszorg yang mana penyelenggaraan kesejahteraan yang mencakup dua arti, yaitu yang pertama, penyelenggaraan negara positif atau Bestuur, yang kedua, penyelenggaraan negatif atau menolak bahaya yang mengancam negara atau keamanan. Apabila penyelenggaraan keamanan dilaksanakan oleh negara bisa dielakkan karena rakyat merasa dirugikan. Klasifikasi negara polisi. Klasifikasi negara polisi ini atau rezim sebagai negara polisi biasanya diperebutkan dan diperdebatkan. Karena konotasi istilah merendahkan, sangat jarang bahwa suatu negara akan mengidentifikasikan dirinya sebagai negara polisi. Tercerahkan absolutisme. Di bawah model politik absolutisme tercerahkan, penguasa adalah hamba negara yang tertinggi, dan latihan kekuasaan absolut itu untuk menyediakan kesejahteraan umum penduduk. Selanjutnya ada tipe negara hukum yang biasa disebut Rechtsstaat. Tipe negara hukum ini memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama tipe negara hukum formil. Tipe negara hukum formil adalah negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Lalu tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu. Selain itu harus berdasarkan undang-undang. Biasanya disebut pula negara demokratis yang berdasarkan negara hukum. Menurut Stahl, sarjana Denmark, negara hukum formil harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, harus adanya jaminan terhadap hak asasi. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan didasarkan pada undang-undang. Yang keempat, harus ada peradilan administrasi. Tipe yang kedua adalah tipe negara hukum material. Tipe negara hukum material merupakan perkembangan dari negara hukum formil. Jadi, apabila negara hukum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas. Dalam negara hukum material, tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga. Tipe yang ketiga, ada tipe negara hukum liberal. Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti kata sempit yang tugasnya sesuai dengan jiwa zaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas laissez-faire dan laissez-aller. Bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah dalam negara tersebut. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara dalam negara. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 sistem. Yang pertama yaitu sentralisasi dan yang kedua yaitu desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, persoalan di tiap daerah diurus oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya menjalankan tugas dan perintah dari pemerintah pusat. Sedangkan pada sistem desentralisasi, tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat, yang sering disebut dengan hak otonomi daerah. Adapun ciri-ciri dari negara unitaris, yang pertama yaitu memiliki 1 kepala negara, yang kedua memiliki 1 dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat, ketiga memiliki 1 undang-undang dasar. Selanjutnya, tidak ada negara dalam negara. Selanjutnya, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar, bisa berupa sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Hanya menggunakan 1 kebijakan terhadap masalah yang dihadapi, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan pertahanan. Contoh dari negara unitaris atau negara kesatuan yaitu Indonesia, Filipina, Jepang, Brunei, Timor Leste, Belanda, dan Kamboja. Yang kedua yaitu terdapat negara serikat. Negara serikat atau negara federal merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian.
Negara bagian tersebut berhak membuat peraturan sendiri asalkan sesuai dengan konstitusi pusat. Namun negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Di dalam negara serikat terdapat dua macam pemerintahan, yakni pemerintahan federal atau pusat dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal bertugas mengatur urusan bersama dari semua negara bagian, seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Sementara pemerintahan negara bagian mengatur urusan dalam negeri pada negara bagian masing-masing dan berwenang membuat undang-undang dasar sendiri. Tiap negara bagian juga memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian tersebut. Adapun ciri dari negara federal, pertama yaitu negara federal memiliki kedaulatan limitatif, yaitu kedaulatan keluar dan ke dalam negara bagian. Yang kedua, negara bagian memiliki pemerintahan sendiri, baik kepala negara, kabinet, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, negara bagian berhak membuat dasar hukum sendiri, dengan syarat dasar hukum tersebut selaras dengan syarat dasar hukum negara federal. Yang terakhir, yang keempat, warga negara diatur secara tidak langsung karena melalui negara bagian. Contoh dari negara federal yang itu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, Swiss, dan Australia. Bentuk-bentuk pemerintahan. 1. Monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki merupakan bentuk pemerintahan tertua di dunia. 2. Demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan ideal tertinggi negara diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. 3. Tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuasaan absolut dan otoriter. Kekuasaannya akan digunakan secara sewenang-wenang. Contohnya negara Uni Soviet. 4. Aristokrasi. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Contohnya negara Perancis pada tahun 1700-an, di mana kekuasaan yang dimiliki dipertunjukkan untuk kepentingan umum. 5. Demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat mementingkan rakyat, di mana pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Contohnya negara Indonesia. Masih dalam materi yang sama, yaitu bentuk-bentuk pemerintahan, namun selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan federasi. Federasi adalah bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Tiap negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintah pusat lalu mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan emirat. Bentuk pemerintahan emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir, atau dalam bahasa Arab istilah emirat dapat merujuk pada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah oleh anggota kelompok pemerintah. Selanjutnya adalah oligarki. Oligarki sendiri itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. Namun yang memiliki peranan dalam oligarki adalah dapat dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga maupun kekuatan militer itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada anarki. Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintah. Namun suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Juga yang selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah yang ditunjuk tanpa pemilu menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administrasi. Sekian dari saya, terima kasih.